Halo guys, kali ini aku bakalan nge-review Shinbi Season 5 episode 1 nih guys. Oke, kita langsung mulai saja reviewnya. Cerita diawali dengan keadaan malam hari di tengah hutan. Terlihat hewan-hewan di hutan tersebut. Dan tiba-tiba terlihat makhluk yang mengeluarkan energi merah ya guys. Sehingga keadaan di sekitar berubah menjadi merah. Hewan-hewan di hutan tersebut terlihat terkapar karena energi merah tersebut yang menyebar. Keesokan harinya di taman, Hari bertemu dengan Kang Lim yang baru pulang dari rumah ibunya. Kemudian mereka berjalan menuju rumah Shinbi. Di perjalanan, Hari menanyakan tentang kakak Kang Lim. Namun Kang Lim belum mendapatkan kabar apapun tentang kakaknya dan juga pengusir setan Guido. Kang Lim terlihat sedih, kemudian Hari mengatakan bahwa Hyun adalah orang yang kuat dan dia pasti akan baik-baik saja. Setelah itu, Hari dan juga Kang Lim masuk ke apartemen Shinbi. Rupanya Hyunwoo, Gaan, Duri sedang berada di halaman apartemen. Gaan rupanya sedang menonton berita tentang wabah aneh nih guys, yang membuat mata orang-orang menjadi berwarna merah. Mereka khawatir dengan wabah tersebut. Kemudian tiba-tiba Shinbi datang dengan mata yang memerah. Hari dan yang lainnya menduga Shinbi telah terkena wabah tersebut. Namun, Gembi berkata bahwa mata Shinbi memerah itu bukan karena wabah Dead Eye tersebut ya guys, namun karena begadang menonton drama. Kemudian Hyunwoo meledek jika mata Shinbi menakutkan, sehingga perlu memakai kacamata. Namun, Dori berkata bahwa tidak akan ada kacamata yang pas dengan Shinbi, karena wajah Shinbi yang lebar dan juga kepalanya yang besar. Mendengar ledekan dari Dori dan juga Hyunwoo, Shinbi kemudian kesal dengan Hyunwoo dan juga Dori, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran nih guys. Sementara itu, murid-murid di sebuah kelas sedang serius belajar. Namun, salah satu murid justru melempar pesawat-pesawatan kertas ke arah murid lain. Kemudian, salah satu murid tersebut mengatakan tentang rumor bangau origami. Jika seorang anak melihat bangau origami merah, maka anak tersebut akan menghilang karena diculik oleh makhluk. Anak tersebut tak percaya dengan cerita temannya. Kemudian anak yang tadi tak percaya berjalan sendirian tiba-tiba menemukan origami bangau merah. Dia menduga temannya lah yang sengaja menaruhnya, sehingga anak tersebut merobek origami bangau merah. Namun tiba-tiba terdengar jeritan suara kucing di belakangnya. Anak tersebut kemudian terkaget dan suasana kemudian tiba-tiba berubah menjadi mencekam dan seram. Ternyata ada sosok makhluk berbentuk origami dan langsung menyerangnya. Dia kemudian lari ketakutan. Keesokan harinya, Hyunwoo terlihat sangat bersemangat nih guys. Rupanya dia mendapat klien. Klien kali ini adalah anak yang diserang oleh makhluk origami semalam rupanya. Dori menganggap bahwa kejadian tentang makhluk origami tersebut hanyalah rumor semata. Namun Hyunwoo meyakinkan bahwa kejadian itu memang terjadi. Kang Lim dan Hari kemudian saling menatap dan itu merupakan tanda jika mereka akan menyelidikinya. Akhirnya Hari dan kawan-kawan berada di tempat yang dituju. Dalam misi ini mereka terbagi menjadi dua tim nih guys. Tim Hari melihat seorang gadis yang memegang toples berisikan origami. Namun ketika Hari hendak bertanya, gadis tersebut justru lari. Hari dan yang lainnya kemudian mengejar gadis itu. Namun gadis tersebut telah pergi. Hari menduga gadis tadi adalah makhluk. Kemudian muncul beberapa makhluk origami. Makhluk-makhluk tersebut mengepung Hari dan kawan-kawan. Sementara anak yang menjadi klien Hyunwoo
terlihat lega nih guys. Dia merasa lega karena pengusir makhluk W bakalan mengusir makhluk origami nih guys. Tiba-tiba anak itu menabrak seseorang gadis, dan gadis tersebut adalah gadis yang tadi membawa toples berisi origami guys. Gadis tersebut kemudian buru-buru lari. Tiba-tiba ada origami bangau merah di atas tas anak tadi guys. Tentu saja dia ketakutan. Di lokasi berbeda, Hari dan juga kawan-kawan dikepung oleh gerombolan makhluk origami guys. Hari dan Duri berniat untuk memanggil makhluk menggunakan bola makhluk mereka, namun ternyata tidak berfungsi. Hari, Yunwu, dan juga Duri tak bisa berbuat apa-apa saat makhluk origami hendak menyerang mereka. Kemudian Kang Lim datang dari belakang dan menyerang makhluk-makhluk origami tadi. Kang Lim melempar kartu jimat pada makhluk-makhluk origami tersebut. Kang Lim tidak menghabisi mereka, itu karena mereka bukanlah makhluk guys, melainkan orang-orang yang dijebak di dalam origami. Sedangkan makhluk origami yang sebenarnya sedang bersiap untuk menyerang klien rupanya. Weh, makhluknya serem juga ya, memegang toples berisikan origami bangau merah dan mengatakan bahwa anak tersebut bakalan jadi origami yang ke-998. Anak itu pun kemudian masuk ke sebuah kertas gaib dan dilipat layaknya origami. Lalu kemudian dimasukkan ke toples. Waduh, horor juga nih. Pagi harinya di apartemen Cindy, Hari menceritakan pada Cindy bahwa bola makhluk tidak berfungsi. Cindy mengatakan bahwa untuk saat ini bola makhluk tidak boleh lagi digunakan karena bisa saja bola makhluk tersebut jadi rusak. Bola makhluk tak boleh digunakan sampai Cindy dan Gembi menemukan cara untuk memperbaikinya. Tiba-tiba Yunwu terkejut karena orang yang melaporkan tentang makhluk origami tiba-tiba saja menghilang dan tak sekolah hari ini. Kang Lim yakin anak tersebut ditangkap oleh makhluk. Yunwu kemudian mengingat kemarin malam bertemu dengan gadis aneh yang membawa toples lalu menghilang. Duri menduga bahwa gadis tersebut adalah makhluk karena gadis itu membawa toples berisikan origami. Hari dan kawan-kawan kemudian kembali ke tempat semalam untuk menghentikan makhluk origami. Kang Lim menyuruh agar tetap berwaspada. Ketika Hari dan yang lainnya mengejar seseorang, makhluk-makhluk origami menghadang mereka. Makhluk origami mulai menyerang Yunwu, Gembi, melakukan perlawanan dengan menghentikan waktu, sehingga makhluk-makhluk origami berhenti. Hari dan yang lainnya bergegas mengejar seorang gadis yang dicurigai adalah makhluk guys. Kemudian gadis tersebut mengatakan jangan mengejarnya karena dia bukanlah makhluk. Mendengar perkataan gadis itu, Hari bertanya mengapa dia kabur. Gadis tersebut belum sempat menjawab, tiba-tiba Kang Lim mendorong Hari. Hal itu Kang Lim lakukan untuk melindungi Hari dari serangan makhluk origami rupanya. Akibatnya Kang Lim lah yang terkena serangan tersebut. Kang Lim terperangkap di kertas gaib dan hendak dijadikan origami guys.